Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salahal qalbi wal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh wa husulal khairat wal barakah bil aulad wal a'mal wal a'mar wal af'al wal arzaq wal akhlaq wa zawjan wa auladi auladina ma'as salama min kulli nadamah ala hadiniyah وعلى كل نية صالحة بنية الصحة والعافية والسلامة والبركة وطول الأمور وحصول المقصود من أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Bab silaturrahim. Bab ini yaitu menjelaskan tentang menyambung hubungan persaudaraan. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-faqih Abul Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad haddatsana Faris ibnu Marduyah wa haddatsana Muhammad Abdul Atanasi wa haddatsana Musa ibnu Talha an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu qala a'rada an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأخذ بزمان ناقته أو خطم ثم قال يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. Hadis ini dikatakan diriwayatkan oleh Imam Abu Lais. Beliau dari Abul Qasim, dari Utsman dan dari Musa At-Talha dari Syekh Abu Ayyub bahwa beliau pernah berkata yaitu arad Arabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari seorang Arab dusun menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqada bi zamani naqatihi, lalu orang laki-laki itu memegang tali kekang untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bima yuqarribuni minal jannati. Ya Rasulullah, akhbirni, beritahu saya, bima yuqarribuni, dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri saya minal jannati, ke surga, wa yubaiduni, dan juga menjauhkan diri saya minan nari, dari neraka. Jadi ada orang Badui Arab dusun langsung main megang tali untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, ya Rasulullah, beritahu saya
tentang sesuatu yang bisa mendekatkan diri saya ini ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga beritahu saya dengan sesuatu yang menjauhkan diri saya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang laki-laki Badui ini, yaitu anta'budallah, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Benar-benar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa satu-satunya ilah, satu-satunya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya Tuhan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa tuqimus shalah, setelah engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita akui, yang wajib kita tauhidi hanya Allah, kemudian wa tuqimus shalah, dan kamu dirikanlah salat, menjalankan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat maktubah, salat 5 waktu, duhur, asar, maghrib dan isya dan subuh. Kemudian wayutiz zakah, dan kemudian kamu mau menunaikan zakat. Yang ketiganya yaitu watasilur rahim, dan sambunglah hubungan persaudaraan. Ini jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seorang Arab Badui, sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada surga dan sesuatu yang menjauhkan dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu pertama, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar kita menyembah kepada Allah, jangan sedikit pun kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakui kekuatan, ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan perintah Allah, salat 5 waktu kita jangan kita tinggalkan, benar-benar kita jaga, karena di dalam salat 5 waktu ini adalah perintah yang murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, yang akan dipertanyakan oleh Allah adalah tentang salat 5 waktu kita. Apabila salat kita baik, maka semua amalan-amalan selain 5 waktu akan ikut baik. Tetapi apabila dihisab, apabila dihitung, dilihat oleh Allah salat 5 waktu kita ini jelek, maka semua amalan-amalan selain 5 waktu juga akan ke bawah jelek. Maka mari benar-benar kita jaga salat 5 waktu kita kerjakan benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya yaitu watu'tiz zakah. Kita menunaikan zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ada zakat mal, ada zakat fitrah. Dan yang keempatnya yaitu watasilur rahim, menyambung persaudaraan, menyambung silaturahim antara saudara kita, tetangga kita, sahabat kita dan lain sebagainya. Itu termasuk ada pembahasan 4 hal inilah yang bisa menjadikan orang itu dekat dengan surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan jauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kitab ini dilanjutkannya, di dalam kitab ini qala hadatsana Al-Hakim Abul Hasan Al-Aliyi, berkata Imam Rais Abu Samarqandi, diceritakan dari Abu Hasan Al-Hakim Al-Aliyi, diceritakan dari Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la yujalisuni, janganlah duduk dengan kami, man amsa qati ar-rahim, pada waktu sore, orang-orang yang selalu memutuskan silaturahim. Falukim anna, maka berdirilah kalian meninggalkan kami. Ini ceritanya hadis, yaitu ada seseorang ketika sore-sore ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang agak aneh di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan duduk dengan kami orang-orang yang memasuki sore hari sebagai orang yang memutus hubungan persaudaraan. Maka hendaklah ia berdiri meninggalkan kami. Kemudian ada satu orang ini berdiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Falam yakum ahadun illa rajul?" Maka Rasulullah bertanya, ada apa engkau berdiri? Mala kalam yakun ahad minal halaqati, padahal tidak ada seorang pun di dalam majelis ini yang berdiri kecuali kalian. Ada satu laki-laki yang langsung berdiri, kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian laki-laki ini berkata, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, wahai utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu alladhi qulta fataitu halatan li kana tusawwiruni aitu qati'uni. Ya Nabi Allah, sami'tu, saya pernah mendengar, alladhi qulta, sesuatu yang telah Anda sabdakan ya Rasulullah. Fataitu halatan li kanat tusawwiruni aitu qati'uni. Lalu saya mendatangi bibi saya, dan saya yang dahulu dia selalu mendiamkan saya, yakni memutuskan silaturahim dengan saya. Faqalat, lalu ia berkata, ma ja'abika mahada da'buka, apa yang datang dengan dirimu dan apa kebiasaanmu? Jadi orang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah bahwa suatu hari bibinya ini selalu memutuskan hubungan silaturahim dengannya. Setiap beliau datang ke rumahnya didiemin. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akhbartu billadzi qulta fastaghfiruni ya Rasulullah." Apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Setiap aku datang ke rumah bibiku, saudaraku, aku selalu didiemin, dicuekin biasanya. Padahal ya Rasulullah, saya sudah menyampaikan hadis yang telah engkau sampaikan. Setiap hari selalu saya sampaikan apa yang telah engkau sampaikan hadis itu ya Rasulullah, tentang adanya hubungan silaturahim. Tetapi anak laki-laki ini, orang laki-laki ini nggak putus asa, walaupun selalu dicuekin bibinya, nggak pernah disapa, tetap orang laki-laki ini selalu bersilaturahim kepada bibinya.
Fa'akhbartuha billadzi qulta fastaghfiruni fastaghfirullah. Lalu saya memberitahukan kepada bibi saya, ya Rasulullah, tentang hadis atau kabar yang telah engkau sampaikan. Kemudian saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan kemudian alhamdulillah bibi saya mau beristighfar, menyapaku, ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mendengar bahwa lama-kelamaan bibinya ini mau menyapanya, mau menjawabnya, mau menerimanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanta, kamu telah berbuat baik, ijlis, duduklah. Ala inna rahmata, ingatlah, sesungguhnya rahmat, sesungguhnya kasih sayang Allah la tangzilu, tidak akan turun kepada suatu kaum, ala qaumin, ala suatu kaum fihim qati'ur rahim, yang di tengah-tengah kaum itu ada orang-orang yang memutuskan persaudaraan. Hadis ini menunjukkan dalil bahwa memutuskan hubungan silaturahim, memutuskan persaudaraan adalah golongan dambun adim, merupakan dosa yang sangat besar. Kita memutuskan antara saudara kita, memutuskan silaturahim, gak pernah nyapa dengan teman-teman kita, tetangga kita. Nah, itu jangan sampai kita lakukan, karena itu termasuk dzambun adzim, termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Li'annahu yamna'ur rahmah. Karena memutuskan persaudaraan, memutuskan silaturahim, persaudaraan itu dapat menghalangi rahmat Allah, dapat menghalangi, memutuskan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amman kana jalisatan, juga dapat memutuskan pertemanan kita yang awalnya kita sangat-sangat sayang, sangat-sangat baik, kemudian akan menjadi jauh. Kita putus dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wajibu, maka wajib halal muslimin, bagi orang-orang muslim, ayyatuba, yaitu bertaubat, min qat'ir rahim, dari memutuskan hubungan persaudaraan, wa yastaghfirullah ta'ala, dan memohon ampun kepada Allah, wa yasilu rahimahu, dan kemudian hendaklah menyambung silaturahim lagi, supaya kita tidak putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita mengakui orang muslim, harus benar-benar kita menjaga silaturahim kita, lebih-lebih kepada saudara-saudara kita. Apa sebabnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana, telah menjelaskan sejelas-jelasnya fi hadzal khabar, dengan adanya hadis tentang silaturahim ini. Anna wasilatur rahim, karena sesungguhnya menyambung silaturahim tuqarribul abda, itu bisa mendekatkan seorang hamba, seorang manusia, min rahmatihi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yubaiduhu minan nar. Juga dengan adanya silaturahim, menjaga silaturahim, menjaga hubungan baik dengan sesama saudara kita, itu juga bisa menjauhkan dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sangat-sangat mulia, sangat-sangat harus kita jaga dengan adanya silaturahim ini, agar kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan surganya Allah, semakin jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita dapatkan dengan adanya silaturahim ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min hasanatin ajala sawaban min silaturahim." Tidak ada satu kebaikan ajala sawaban yang lebih cepat diberikan pahalanya min silaturahim daripada menyambung hubungan persaudaraan. Jadi pahala yang langsung Allah berikan seketika itu adalah pahala, yaitu menyambung silaturahim. Langsung Allah berikan. Kasih sayang Allah langsung Allah berikan. Pahalanya langsung Allah berikan. Wa ma min dambin ajbaru ayyajallahu bisahbi al-uqubah. Begitu juga, dan tidak ada satu dosa yang lebih pantas Allah segerakan hukumannya li sahibihi, untuk pelakunya di dunia, yaitu ma'amad kharfil akhirah al-uqubah bid dunya minal bagyi wa qatir rahim. Jadi ada hukuman yang langsung Allah segerakan, hukuman itu di dunianya diterima langsung di dunia, serta hukuman yang Allah simpan di dalam akhirat nanti, yaitu perbuatan minal bagyi, perbuatan zalim, wa qatir rahim, dan memutuskan persaudaraan. Jadi ada pahala, ada kasih sayang yang Allah sekejap itu langsung Allah berikan, yaitu adalah pahala silaturahim. Begitu juga ada hukuman, siksaan, murka Allah, laknat Allah yang langsung Allah berikan juga di dunia ini, juga nanti disimpan untuk di akhirat, yaitu perbuatan zalim, perbuatan aniaya terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, jamaah kita, juga memutuskan tali silaturahim. Ini langsung juga hukumannya, laknatnya Allah, murkanya Allah seketika langsung diberikan di dunia. Tidak hanya itu, nanti di alam akhirat pun masih ada, kecuali kalau kita bertaubat atau kita berbuat zalim dengan orang lain, kita mohon maafnya. Maka tadi dikatakan di awal bahwa silaturahim, memutuskan silaturahim termasuk dambun adim, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini walaupun ada seseorang itu yang ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, tetapi kalau melakukan hal ini, memutuskan silaturahim kepada saudaranya, maka itu termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi keutamaan-keutamaan menyambung silaturahim. Di sini dijelaskan, fa inna minar rajul la yasilu rahimahu faqad baqiya min umrihi salasa ayyam fa yazidu Allahu bi umri salasin. Wa rawasaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuraddul qadara illa du'a wa la yazidul bil umri illa al bir wa inna rajul la yahrumur rizqa bidambi yusibuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaruddul qadar,
tidak ada yang dapat menolak takdir Allah illa du'a, kecuali doa. Doa itu bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan setiap saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena satu-satunya yang bisa merubah takdir Allah adalah doa. Wa yazidu bil umri, yang kedua, tidak ada yang dapat menambahkan umur fil umri, di dalam umur, ilal birri, kecuali hanya perbuatan baik, perbuatan-perbuatan hasanah, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menambah umur kita. Terus maksudnya apa menambah umur ini? Apa dikasih umur 100 tahun oleh Allah kemudian ditambah lagi? Apa atau bagaimana? Ini banyak sekali para ulama-ulama kita yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang ditambah oleh Allah. Seandainya umurnya ini 50 tahun, karena orang ini adalah ahlu ibadah, selalu menjalankan kebaikan-kebaikan, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan umurnya seandainya ditakdir oleh Allah 70 tahun, tetapi orang itu selalu di dalam kehidupan sehari-hari selalu menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, tetap umurnya itu takdir 70 tahun, tetapi walaupun telah meninggal dunia, namanya tetap harum. Artinya apa? Namanya dikenang kebaikan-kebaikannya. Oh, sepa itu tuh luar biasa orangnya. Walaupun bertahun-tahun di dalam kubur, tetapi namanya masih disebut-sebut. Jadi banyak perbedaan antara tambah umur ini. Ya tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan umur panjang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna rajulu yahrumu rizqa bidambi sibni, dan sesungguhnya seorang laki-laki pastilah akan terhalang rezekinya bidambi yusibuni, dengan sebab dosa yang sering ia lakukan. Nah, ini untuk koreksi diri kita, untuk muhasabah diri kita. Kenapa ya rezeki kita ini kok seret banget? Susah nyari rezeki, susah ini. Berarti kita masih banyak melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini introspeksi diri kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada supaya kita ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Kan Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji kepada orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Allah akan berjanji memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, memberikan jalan keluar dari segala masalah-masalahnya. Berarti kalau kita masih banyak masalah, masih banyak hal-hal yang susah untuk kita capai, berarti ada sesuatu amalan atau sesuatu perbuatan yang belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau bersabda, ittaqullah, bertakwalah kau kepada Allah, wasilaturrahim, dan sambunglah hubungan persaudaraan. Fa innahu abqalakum fid dunya, sesungguhnya hal itu akan lebih kekal untuk kalian di dunia, wa khairul lakum fil akhirati, dan akan lebih baik bagi kalian untuk nanti di alam akhirat. Takwa dan menyambung silaturahim. Dua hal ini yang selalu diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat-umatnya
agar kita ini selalu semakin dekat dengan Allah, semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, janganlah kita memutuskan silaturahim. Harus sambung silaturahim. Apalagi keistimewaan tentang silaturahim. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah hubungan persaudaraan dengan saudaramu walau bisalam, walaupun dengan hanya mengucapkan salam. Ketemu, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau seandainya saudara kita di jauh, di kampung, bagaimana caranya silaturahim? Zaman sekarang tidak susah. Seandainya kita punya rezeki banyak, kita bisa bersilaturahim langsung datang ke pulang ke kampungnya. Kalau memang nggak rezekinya, kekurangan di Jakarta ini kan penuh, sangat-sangat kebutuhan sangat luar biasa. Kalau ada rezeki kita bisa kirimkan lewat zaman sekarang lebih gampang kan, lewat transfer. Atau enggak ada itu, kita cukup selalu menyapa dengan telepon, lewat assalamualaikum, lewat kabarnya dan lain sebagainya. Setidak-tidaknya, paling sedikitnya, yaitu ucapan salam. Nah, ini kalau kita udah nggak pulang kampung, udah nggak, kemudian kita udah nggak pernah ngirimi sedikit rezeki dari ini, udah kita nggak pernah nyapa lewat telepon. Nah, ini termasuk adalah memutuskan silaturahim. Zaman sekarang nggak susah, sangat luar biasa. Walaupun kita nggak bisa pulang kampung, ada telepon, bisa menyapa dengan telepon, tanya kabarnya, atau kita mengirimkan rezeki sedikit untuknya, itu tetap adanya menyambung silaturahim. Walau bisalam, kata Nabi, walaupun dengan ucapan salam. Apalagi kalau saudara kita dekat, masih satu RT, satu RW, satu kelurahan, setidaknya setiap hari ya kita lewat depan rumahnya, walaupun kita nggak bawa nenteng apa-apa, cukup kita assalamualaikum. Nah, ini supaya apa? Supaya dengan silaturahim ini akan semakin diberkahi rezekinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah, yaitu barang siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya, Allah tambah rezekinya, Allah berkahi rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Juga bahwa siapa ingin dipanjangkan usianya oleh Allah, ditangguhkan ajalnya oleh Allah, maka sambunglah silaturahim. Termasuk pada pagi yang mulia ini, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita bersama-sama bersilaturahim di masjid yang mulia ini, dengan adanya kita ikut kajian. Ini sangat luar biasa. Maka dari itu mari kita selalu menyambung silaturahim ini. Dengan ini insyaallah kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di selain itu, rezeki kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Segala urusan kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dengan berkah kita silaturahim. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin menjalankan perintah Rasulullah, perintah Allah, yaitu menyambung silaturahim kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Barangkali kemarin kita sedikit ada agak jauhan, mari bersama-sama kita sambung silaturahim. Kalau seandainya kita udah sering datang, kita uluk salam, ketemu assalamualaikum, nyapa nggak disapa, nggak dijawab, biarin aja, kita tetap selalu menyambung silaturahim.
Jangan putus asa. Yang penting kita menyambung silaturahim, mau dijawab apa tidak nanti itu urusan Allah. Tapi dengan kesabaran kita, insya Allah Allah akan bukakan hatinya. Jangan kita ngapain? Kita udah berkali-kali ketemu, nyapa nggak pernah, dicuekin aja. Nah, sama aja nanti kita. Terus bagaimana, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terus bagaimana apa yang aku lakukan? Apa aku harus begitu juga ya Rasulullah? Ini buat apa ya Rasulullah, setiap hari ketemu saya uluk salam, saya sapa, tetapi dia nggak mau menjawabnya. Apa saya juga begitu ya Rasulullah, ngikutin seperti dia, saya cuekin juga. Kata Rasulullah, jangan. Kalau kamu berbuat begitu, ya sama saja sama dengan dia memutuskan silaturahim. Apa yang harus dilakukan? Tetap kita sapa, tetap kita terima, walaupun kita salam kita, silaturahim kita tidak diterima, tetap kita harus menyambung silaturahim. Jadi nggak boleh mentang-mentang kita sama saudara sekali dua kali nggak ditemuin, kemudian kita ngapain, mendingan ya udah memutuskan juga, sama saja berarti kita memutuskan silaturahim. Mari bersama-sama di dalam majelis ini kita akhiri rangkumannya. Adanya silaturahim ini, bahwa silaturahim adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan silaturahim banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, termasuk salah satunya mendekatkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah umur kita, juga menambah rezeki kita. Kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang ahlul taqwa, ahlul khair, ahlul ibadah kepada Allah, dan semoga kita selalu bisa menjaga hubungan persaudaraan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kesehatan, panjangkan umur kita, agar kita bisa bertemu dengan tamu yang agung. Berapa bulan lagi akan bertemu, yaitu bulan suci Ramadan. Agar kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah, bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diluaskan rezeki kita, diberkahi umur kita, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anak kita menjadi anak-anak waladun soleh dan salehah. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentunya kami, sebelum kami tutup, apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam kami menyampaikan tentang bab silaturahim ini, tentunya kami mengucapkan itu maaf yang seluas-luasnya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat atau kita mengamalkan isi kandungan kitab Tanbihul Ghafilin ini tentang bab silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.